Adapun yang wajib juga ada 6. Ihram dari miqat, kemudian mabit di Muzdalifah, yang ketiga melempar jamratul aqabah, yang keempat melempar jamarat yang 3 di hari-hari tasyrik, jamratul ula wal wusta dan al-aqabah. Kemudian yang kelima mabit di Mina sepanjang hari tasyrik, dan yang keenam adalah tawaful wada'. Yang keenam adalah tawaful wada'. Taib. Kita akan memulakan pembahasan di pagi hari yang mulai ini dengan rukun yang pertama, yaitu yang dinamakan dengan ihram. Ihram. Apa itu ihram? Ihram itu adalah niat untuk masuk dalam melaksanakan ibadah haji ataupun umrah. Ini dinamakan apa? Ihram, niatnya. Bukan makna ihram itu adalah berpakaian ihram, tetapi adalah niatnya sebagaimana niat ketika ingin sholat, niat ketika berpuasa, niat ketika mengeluarkan zakat. Maka niat orang haji itu dinamakan apa? Ihram. Maka dia rukun. Kalau orang tertinggal rukun, maka tidak sahlah daripada hajinya. Karena tidak, bagaimana orang sholat tanpa niat? Sah tidak sholatnya? Tidak sah. Begitu layaknya juga orang yang melaksanakan haji tanpa ihram, maka harus dia mengucapkan niat tersebut, yang mana dalam menunaikan ibadah haji dan umrah itu ihram yang dikerjakan oleh orang yang ingin melaksanakan ibadah haji terbagi menjadi 3, ataupun ada 3 macam jenis ihram itu. Salah satunya boleh kita melakukannya. Yang pertama dinamakan dengan tamattu'. Tamattu'. Ini dikenal dengan orang haji tamattu'. Yang kedua ifrad, dan yang ketiga dinamakan dengan qiran. Nah, ini jenis-jenis daripada ihramnya kalau orang ingin berhaji. Salah satu dari 3 ini boleh dia memilihnya. Dan ketiga-tiga itu telah dilaksanakan oleh Nabi SAW. Dari 3 jenis ihram untuk orang yang melaksanakan ibadah haji, maka alim ulama 4 mazhab berbeda pendapat manakah jenis ihram, jenis haji yang lebih afdal dari ketiga tersebut. Mazhab kita Syafi'i memandang bahwasanya haji ifrad itu lebih afdal dari tamattu' dan juga qiran. Sedangkan mazhab Malikiyah, Imam Malik dan mazhab Imam Abu Hanifah memandang bahwasanya qiran itu lebih afdal. Ya. Sedangkan Imam Ahmad bin Hanbal memandang bahwasanya tamattu' itu lebih afdal. Jadi khilaf ya dari alim ulama, dan ketiga-tiganya sah. Dari 3 cara berhaji tersebut sah apabila kita melaksanakan salah satu dari ketiganya. Ada yang namanya haji tamattu', ada yang namanya haji ifrad, ada yang namanya haji qiran. Ya, mazhab kita Syafi'i memandang bahwasanya seafdal cara adalah ihram dengan haji ifrad. Suatu pertanyaan, bagaimana mungkin ada 3 jenis haji, sedangkan Rasulullah setelah hijrahnya melaksanakan haji berapa kali tadi malam? Sekali saja bukan? Ya, pada tahun ke-10 Hijriah Nabi melaksanakan Hajjatul Wada'. Kok bisa Rasulullah melaksanakan ketiga-tiganya? Kalau 3 tahun ya mungkin. Tahun pertama mungkin ifrad, tahun kedua mungkin qiran, tahun ketiga mungkin tamattu'. Tapi kok dalam 1 tahun yang sama ternyata langsung dalam suatu kegiatan haji itu ada 3 jenis haji. Ya. Jadi ceritanya seperti ini. Dalam riwayat itu bahwasanya
ketika Hajjatul Wada, Nabi SAW bergerak dengan sahabatnya dari Madinah, tak kalah sampai ke Dzulhulaifah yang dikenal sekarang dengan Abar Ali, bukan Bir Ali ya, Abar Ali. Bir itu kalau bahasa kita sumur, tapi Abar Ali sumur Ali. Siapa Ali ini? Bukan Ali bin Abi Thalib, ya. Dinamakan tempat tersebut Abar Ali, begitu banyaknya sumur di sana yang telah digalakkan oleh seseorang sultan yang berasal dari Sudan. Namanya Ali bin siapa seperti itu. Itulah yang ketika itu singgah di Dzulhulaifah, melihat keadaan kampung itu kumuh, miskin, sedangkan dia sultan, orang yang kaya raya. Akhirnya dibangunlah, dimakmurkanlah tempat tersebut. Jaraknya kurang lebih dari Madinah, dari Masjid Nabawi itu kurang lebih 9 sampai 10 km. Itu dikenal dengan Abar Ali, tempatnya berihram, tempatnya miqat. Akhirnya beliau membangun di situ. Akhirnya sumur pun juga digali, sehingga sumur banyak dijadikan sumber kehidupan orang di sana, untuk minum, untuk mandi, untuk mencuci dan sebagainya. Dikenallah tempat tersebut dengan Abar Ali. Maka tidak tepat sekali apabila mengatakan tempat itu Bir Ali, dinisbahkan kepada Sayyidina Ali yang menggali sumur di sana. Jadi namanya apa? Abar Ali. Yang pergi ke sana juga akan melihat tulisannya Abar Ali. Hanya kita orang Indonesia untuk memudahkan sebutan akhirnya Bir Ali. Bir Ali, padahal dia Abar Ali. Ala kulli hal, ketika itu Rasulullah sampai di Abar Ali, berihramlah Rasulullah. Ihramnya ketika itu ifrad. Akan kita jelaskan satu persatu. Apa itu ifrad, apa itu tamattu, apa itu qiran. Ifrad secara garis besarnya, ifrad adalah berihram untuk melaksanakan haji saja. Haji, kemudian umrah setelah ibadah haji, itu dinamakan apa? Ifrad. Ya. Ketika Rasulullah selesai ihramnya dengan ifrad, berangkatlah beliau dengan sahabat-sahabatnya ke Mekah. Sebelum sampai Mekah, sampai suatu kawasan sebelum masuk kota Mekah dinamakan dengan Marud Dhahran. Sekarang tempat itu dinamakan di Saudi dengan Wadi Fatimah. Sampai di situ Rasulullah berkata kepada sahabatnya, "Atani atin," telah datang kepada suatu utusan, yaitu wahyu daripada Allah. Untuk apa? Untuk umratun fi hajjah, untuk melaksanakan umrah juga dengan haji sekaligus. Akhirnya dari tempat itu beliau ihramnya apa? Qiran. Apa itu qiran? Melaksanakan aktivitas haji sekaligus dengan umrah. Jadi niatnya nawaitu, aku berniat, ataupun ahramtu bil haji wal umrah, aku berihram dengan haji dan umrah sekaligus dua-dua. Ketika itu karena datang suatu perintah untuk melaksanakan umrah sekaligus dengan haji. Yang pertamanya ketika di Abar Ali di Dzulhulaifah, Nabi niat untuk haji dulu, kalau selesai haji baru umrah. Tapi sampai di Marud Dhahran ataupun Wadi Fatimah, Nabi berniat dengan kedua-duanya. Akhirnya sudah dua ya. Apa itu? Ifrad dan qiran. Sampai di Makkah Rasulullah SAW melihat, berkatalah Nabi SAW, andai katalah kita ini melaksanakan daripada umrah dulu, kemudian kita bertamattu, bersenang-senang dulu sampai datangnya waktu haji. Akhirnya itulah yang dipandang oleh mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, Rasulullah melaksanakan haji tamattu. Jadi dalam suatu haji itu telah merangkap ketiga haji yang telah dicontohkan oleh baginda yang mulia sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lantas bagaimana? Apa yang lebih mudah bagi kita? Apa yang mana aku pilih ini? Ifradkah, tamattu'kah, qirankah? Itu tergantung dengan kemudahan masing-masing.
Kalaulah orang yang berangkat melalui suatu lembaga seperti pemerintah itu mengikut daripada apa kata orang sekarang ini kloter ya kloter kah, gelombang ya, kloter pertama, kloter kedua, ada yang ke Madinah dulu, ada yang langsung ke Mekah. Itu tergantung mana yang lebih sesuai dengan waktunya, apakah tamattu' dulu, apakah qiran dulu, apakah itu ifrad. Mayoritas haji yang dilakukan oleh seluruh orang yang datang ke Makkah itu jenis hajinya adalah haji tamattu'. Haji apa? Tamattu'. Haji yang tamattu'. Apa ini? Haji yang bersenang-senang. Kenapa bersenang-senang? Oh, belanja kan di sana? Bukan belanja. Nanti akan kita syarahkan kenapa dinamakan itu haji tamattu'. Ya. Jadi yang pertama haji tamattu' ini adalah orang yang datang. Sebelum kita menjelaskan keadaan orang yang berhaji tamattu', tamattu' itu adalah mengerjakan umrah di bulan-bulan haji. Apa bulan haji itu? Syawal, Dzulqa'dah dan 10 hari Dzulhijjah. Kalau orang ini berihram dari Syawal sudah sah itu. Tapi harus ihram terus dia, ya. Ataupun Dzulqa'dah ataupun Dzulhijjah, itu sah. Tamattu adalah orang yang berihram dengan umrah di bulan-bulan haji, kemudian dia melaksanakan ibadah haji. Bisa difaham ya? Jadi dari dua ibadah umrah dan haji, orang yang melaksanakan haji dengan cara tamattu, dia mendahulukan umrah, kemudian dia berhaji. Ini seperti orang yang ibaratnya datang ke Mekah itu di awal bulan Dzulhijjah, tanggal 1, tanggal 2. Ya. Bayangkan, ataupun dari Madinah. Kadang-kadang jarang pemerintah Saudi itu yang memberikan orang itu lama-lama tinggal di Madinah. Baik itu hotelnya ataupun pengurus travelnya. Itu dikasih waktu yang sedikit sehingga di awal Dzulhijjah itu harus berangkat segera ke mana? Ke Mekah. Akhirnya apa? Kenapa kau jadi tamattu? Kenapa umrah dulu kemudian haji? Kenapa tidak langsung haji? Karena kalau langsung berihram dengan haji itu akan menyusahkan, akan merasa susah orang tersebut dalam hari yang panjang dia memakai pakaian ihram. Kalau orang di satu hari Dzulhijjah masuk ke kota Mekah dengan ifrad, yaitu mendahulukan haji, pakai pakaian dulu. Tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4, tanggal 5, tanggal 6, tanggal 7 sampai tanggal 10 baru boleh lepas ihram. 10 hari dengan pakaian ihram. Bayangkan, kira-kira sanggup enggak? Sanggup aja. Kira-kira sanggup enggak? Kadang-kadang kukunya mau dipotong, pun panjang kukunya. Kadang-kadang tidak tahu lagi sudah kumisnya kah, apanya sudah lebat semua. Ini kalau dipotong kena dam. Ya kan? Oh, bau badan sudah mulai ini. Tidak boleh pakai minyak wangi. Nah, akhirnya karena ini tadi datangnya awal masuk kota Mekah, akhirnya melaksanakan haji tamattu dulu. Apa itu? Berumrah. Umrah dulu. Jadi masuk ke kota Mekah, berihram di Dzulhulaifah ataupun yang disebutkan mikot-mikotnya tersebut, akhirnya masuk ke kota Mekah itu melaksanakan umrah. Umrah gampang, 2 jam selesai. 2 jam selesai. Habis umrah sudah pakai ihramnya dilepas, pakai pakaian biasa. Pakai pakaian biasa sampai kapan? Sampai sehari ataupun 2 hari sebelum Lebaran. Hari ke-7 sudah mulai berihram sekarang. Nah, mulai berihram. Berihram mengapa? Mau haji, ya tak? Tanggal 9 mau wukuf. Dari tanggal 7 ataupun tanggal 8 sekarang dia berihram lagi. Ihram yang umrah itu sudah selesai tadi, tamattu tadi.
Sekarang dia pakai pakaian biasa. Di hari pertama 1 Dzulhijjah sampai Mekah, diselesaikan umrahnya pakai pakaian biasa. Hari kedua mau umrah lagi boleh, ke Tanah dulu, Masjid Sayyidatuna Aisyah, umrah lagi. Tiap-tiap hari umrah boleh sampai hari ketujuh. Nah, di sini dia akan berihram dengan ihram haji. Ihram apa? Haji. Dari mana dia berihramnya? Dari tempatnya. Dari hotelnya. Akhirnya apa? Pakai pakaian ihram lagi, niat. Ahramtu bil haji, aku berihram melaksanakan haji lillahi ta'ala, labbaik Allahumma bil hajjah, labbaik la syarika lak, labbaik innal hamda wan ni'mata wal mulk la syarika lak. Seperti itu dia sebutkan daripada niatnya, maka inilah yang dinamakan dengan haji tamattu. Tetapi perlu digarisbawahi, orang yang melaksanakan haji tamattu dia harus membayar dam. Sehingganya kebanyakan jamaah Indonesia yang melaksanakan haji tamattu itu sudah masuk ke dalam ongkos yang ditabungkan untuk melaksanakan ibadah haji, termasuk di dalamnya apa? Pembayaran dam, menyembelih untuk dam haji tamattu. Kenapa ada dam? Karena dia berihram sekarang bukan dari miqat, karena dari hotelnya. Sehingga alim ulama mengatakan kalau tidak ingin dam, kembali ke miqat sana. Miqatnya di mana? Dzulhulaifah. Miqatnya Qardul Manazil, miqatnya Yalamlam untuk orang Yaman. Kalau kembali ke sana, mengapa ke sana? Sekedar niat saja. Charter mobil, charter bis, katakanlah kalau 50 orang charter bis, biasanya kurang lebih 1.000 aja itu, 1.000 rial. Sampai ke sana berapa kilo? Sekitar 54 kilo ke Qardul Manazil. Daripada 50 orang semuanya bayar dam, satu orang beli kambing di Mekah sana 400 rial. 400 rial itu berapa bang kita? 400 kali 4.000, 1.600.000. Wah, kalau dipikir-pikir, nyembelih 400. Tapi kalau kembali ke sana ke miqat, charter 1.000 bagi 50 orang, berapa satu orang bayarnya? 20 rial aja, ya enggak? Lebih baik bersabar ke sana, pergi 1 jam, kembali 1 jam, enggak rugi 400 rial. Jadi dam itu akan jatuh apabila dia kembali ke miqat. Kenapa ke miqat? Karena ihramnya harus dari miqat. Kita sebutkan tadi ya, dalam wajibnya haji yang pertama apa? Ihram dari miqat. Kira-kira bisa dibayangkan ya? Itu ihramnya orang yang haji tamattu. Jadi kenapa tamattu? Karena setelah umrah bersenang-senang, enggak pakai pakaian ihram, boleh makan, boleh minum, boleh pakai minyak wangi, boleh pakaian yang berjahit, boleh, tidak jadi masalah. Ini namanya bertamattu, bersenang-senang sampai dekat harinya Arafah, tanggal 8 ataupun tanggal 7 memakai ihram, dia berihram niat haji baik dari tempatnya di hotelnya dengan membayar dam, menyembelih 1 ekor kambing. Bukan itu saja, nanti kalau tidak mampu bagaimana? Berpuasa 3 hari di Mekah, 7 hari di kampungnya. Itu kalau tidak mampu. Wah, bagus aku puasa aja. 400 ini bisa dibelikan oleh kurma ini. 400 rial. Boleh seperti itu, boleh, tidak jadi masalah. Yang penting dia selama haji harus berpuasa 3 hari, 7 hari di kampungnya. Nah, itu kalau apa? Kalau haji tamattu. Bisa difaham ya? Nah, haji tamattu seperti itu, pasti ada damnya. Kalau nggak mau ada dam, apa dam ini? Dam ini sesuatu yang harus disembelih ya. Penambal kurangnya tadi. Karena wajibnya haji itu harus apa? Ihram dari miqat. Sekarang dia ihram dari mana? Dari hotelnya sendiri. Ini yang dinamakan dengan haji tamattu. Ya. Ya, ini kebanyakan masanya masih panjang ya.
masih lama lagi mau Arafah, mau Lebaran. Yang kedua haji ifrad. Haji ifrad ini apa? Orang yang mendahulukan haji kemudian umrah. Kebalikannya tamattu. Kalau tamattu tadi umrah dulu ya, kemudian berhaji. Sedangkan ifrad yang menurut mazhab Syafi'i itu adalah sebaik-baik seafdal-afdalnya jenis haji, yaitu dia masuk melalui miqat, niatnya untuk haji. Ini bagi siapa? Kebanyakan bagi orang yang sudah mepet dengan hari Arafah. Sehingga apa? Pakai pakaian ihramnya tidak lama, cuma 2-3 hari saja. Masuk ke Mekah sudah hari ke-8. Ataupun masuk ke Mekah hari ke-9 Arafah, langsung ke Arafat ya. Ini siapa nih? Haji ifrad. Dia berhaji dulu. Kapan dia umrah? Selesaikan haji Arafah, wukuf, kemudian malamnya melempar jamratul aqabah, kemudian mabit di Muzdalifah, mabit 3 malam di Mina, selesai hari tasyrik, baru dia melaksanakan umrah. Ini namanya haji siapa? Haji apa? Haji ifrad. Ini kebanyakan orang yang hampir mendekati kepada hari Arafah ataupun hari Lebaran ya. Orang seperti itu melaksanakannya haji ifrad. Beda dengan tamattu' tadi, kebalikannya umrah kemudian haji, karena masih panjang lagi masanya ingin sampai ke hari Arafah, maka dia tidak pengen memakai pakaian ihram yang terlalu lama. Sedangkan qiran apa haji qiran ini? Adalah yang melaksanakan haji dan umrah dalam satu masa. Ahramtu bil haji wal umrati lillah. Aku berihram dengan haji dan umrah sekaligus. Mana sekaligus ini bagaimana? Apa 2 kali tawaf untuk haji kemudian tawaf untuk umrah? Tidak. Sekali saja kegiatannya. Tawafnya sekali, sa'inya sekali, melontarnya sekali, semua sekali. Terus umrahnya kemana? Umrahnya sudah masuk ke dalam aktivitas haji tersebut. Bisa dipaham? Jadi tidak umrah lagi dia, sudah dengan niatnya tersebut otomatis umrah ini dihitung dengan kegiatan hajinya. Nah, ini yang dikenal dengan apa? Haji qiran. Nah, bedanya haji qiran dengan ifrad ini kurang lebih. Kurang lebihnya bagaimana? Sudah mendekati Lebaran juga, mendekati Arafah. Jadi sekaligus saja haji dengan umrah. Bedanya apa antara ifrad dan qiran? Kalau ifrad tadi haji dulu, waktunya sudah mepet ke Arafah, kemudian setelah selesai hari-hari tasyrik baru dia mengerjakan umrah. Sedangkan qiran itu adalah melaksanakan kegiatan sekali saja tetapi di dalamnya haji dan umrah. Bedanya lagi yang kedua adalah haji ifrad setelah selesai hari tasyrik, orang tersebut masih tinggal lagi di Mekah beberapa hari, sehingga dia melaksanakan apa? Umrah. Kalau haji qiran, habis tasyrik dia langsung keluar dari Mekah, jadi tidak sempat lagi untuk apa? Untuk umrah. Akhirnya haji dan umrahnya dibarengkan dalam satu niat. Nah, inilah haji yang telah diperintahkan Nabi alaihi salatu wasallam kepada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Yang mana ketika itu Nabi mengatakan kepada Sayyidatuna Aisyah di haji qiran mana tadi ini? Ketika beliau datang bulannya, akhirnya Nabi pun memerintahkan untuk sekaligus melaksanakan haji dan umrah. Ya. Kemudian haji qiran juga ada damnya. Tamattu' dan qiran itu ada dam. Di antara alasan mazhab Syafi'i memilih ifrad lebih afdal dari tamattu' dan qiran karena haji ifrad tidak ada dam.
Haji tamattu dan haji qiran ada dam. Kenapa ada dam di haji qiran? Karena ihramnya juga. Karena apa? Karena umrahnya tadi yang sudah jatuh masuk ke dalam apa hajinya. Kalau dia ingin menyempurnakan umrahnya, dia harus kembali ke mikot lagi. Tapi kalau ke mikot tidak perlu niat lagi, cuma lewat saja sampai ke mikot, masuk lagi ke Mekah. Mana niatnya? Sudah tadi ketika dibarengkan dengan haji. Beda dengan tamattu ya. Tamattu kalau kembali ke mikot itu harus niat dulu. Kalau qiran kembali ke mikot tidak perlu niat, lewat saja langsung kembali putar balik. Mana niatnya? Sudah tadi ketika ingin melaksanakan haji sekaligus dengan umrahnya. Itu perbedaan antara tamattu dan qiran. Ya, sedikit memusingkan ya. Ala kulli hal, inilah yang berkaitan dengan haji yang 3 jenis tadi, tamattu, ifrad dan qiran. Maka seafdal-afdal daripada ucapan ataupun niat ketika orang melaksanakan haji tamattu adalah orang yang tamattu akan berniat seperti ini. Nawaitul umrah wa haramtu biha lillahi ta'ala. Aku niat umrah dan berihram dengannya semata-mata karena Allah. Kemudian ditambahkan lagi, ini sebagai satu tambahan dan sunnah. Dan sunnah ini banyak manfaat dan faedahnya untuk mengantisipasi beberapa hal yang tidak disangka akan terjadi. Apa niatnya ditambahi? Wa in habasani habis fa mahalli haitsu habastani. Ya. Setelah berniat dalam haji tamattu, aku berniat umrah dan berihram dengannya karena Allah Ta'ala. Dan apabila aku terhalang suatu hal yang menghalangku, maka di tempat itulah aku bertahallul. Bisa dipaham? Ya, itu niatnya tamattu. Kalau niatnya ifrad bagaimana? Ifrad tadi apa? Haji dulu ya. Nawaitul hajja wa haramtu bihi lillahi ta'ala. Aku niat berhaji dan berihram dengan haji itu karena Allah Ta'ala. Apabila sesuatu menghalangku untuk melaksanakannya, di tempat itulah aku akan bertahallul. Wa in habasani habis fa mahalli haitsu habastani. Ifrad. Haji qiran bagaimana? Sekaligus kedua-duanya. Nawaitul hajja wal umrata wa haramtu bihima. Aku niat haji dan umrah dan berihram dengan keduanya karena Allah Ta'ala. Wa in habasani habis fa mahalli haitsu habastani. Ya. Nah, ini perlu diperhatikan niatnya ini. Jangan sampai salah niat. Kalau salah niat, maka yang berikutnya tidak sah sudah. Dan niat inilah yang benar. Apabila niat benar tersebut, maka niat tawaf, niat sa'i, niat melontar dan niat-niat lainnya itu tidak perlu lagi ya. Kita tekankan lagi, dalam mazhab Syafi'i itu tidak diperlukan lagi, hanya sunnah. Nawaitu tawaf, sengaja aku niat bertawaf sekarang, tawaf 7 kali, itu sunnah. Ketika sa'i, niat aku sa'i antara Safa dan Marwah 7 kali, itu sunnah. Loh, kan niat itu wajib, sudah tadi diwakili ketika ihram. Bisa difaham ya? Ketika ihram itu sudah. Itu mewakili amal manasik haji yang berikutnya, tawaf, sa'i, melontar, wukuf di Arafah. Tidak perlu niat lagi sudah, karena niatnya sudah di apa? Di ihram tadi. Nah, apa fungsinya tadi? Isytirat. Sebagaimana diriwayatkan dalam hadis Nabi alaihissalatu wassalam. Kadang-kadang ya, seperti orang berniat ingin melaksanakan haji, tiba-tiba sakit. Allahu Akbar. Demam, menggigil, tidak sanggup lagi tawaf. Yang perempuan datang, apa ini, bulanannya haid, sedangkan dia belum tawaf. Satu-satunya manasik haji yang diwajibkan dalam keadaan suci adalah tawaf saja. Dalam keadaan berwudu itu tawaf saja.
Sa'i tidak perlu berwudu, tidak masalah, sunnah saja. Wukuf di Arafah harus wudu, tidak wajib. Melontar harus wudu, tidak wajib, sunnah saja. Tetapi tawaf harus dalam keadaan suci. Tidak suci tidak sah tawafnya. Wanita yang haid tidak boleh tawaf karena tidak suci. Ya. Jadi fungsinya apa tadi tuh? Ya Allah, ketika di mana aku terhalang, maka di tempat itulah aku akan bertahallul. Maka orang yang ketika dalam melaksanakan manasik haji belum selesai, perempuan datang haidnya sehingga tidak mampu melaksanakan tawaf, ya, maka dari situlah dia akan bertahallul. Sudah selesai tahallul. Apa syaratnya? Dia ngapa-ngapain? Ya sudah, cukur, sudah selesai. Ada dam? Tidak ada dam lagi. Bisa dipahami? Nah, ini fungsinya tadi tuh. Kalau menyebutkan itu dalam niat kita. Sakit, demam, tak mampu keluar dari hotel, digotong. Kalau memaksakan diri bisa pingsan. Akhirnya tak mampu lagi. Bagaimana? Sudah bertahallul saja, tidak lagi membayar dam. Karena apa? Karena sudah mensyaratkan ketika ihramnya, ketika saya tidak bisa melaksanakan ibadah haji saya melanjutkannya ya Allah, maka ketika itu saya akan bertahallul. Nah, ini yang diajarkan oleh baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya. Naam. Bisa dipahami insyaallah. Baik. Nah, sekarang kita akan apa ini? Mengenali sunnah-sunnah ihram. Kain ihram kita ada bawakah? Ya, boleh. Ya. Boleh dekatkan. Ya. Ihram, ketika kita sudah ihram tadi, niat ihram ni apa? Niat untuk masuk melaksanakan ibadah haji ya. Ihram memakai pakaian itu lihat keadaan. Kadang-kadang kalau yang dari Madinah, ya, yang dari Madinah nanti singgah di Abar Ali tadi di Dzul Hulaifah, kadang-kadang susah. Mau mandi lagi sana, mau bawa telasan, ya. Mau. Akhirnya apa? Lebih afdal dan praktisnya mandi di hotel. Pakai pakaian di hotel. Sampai sana tinggal sholat 2 rakaat, kemudian niat ihram saja, sudah selesai. Langsung jalan. Seperti itu. Tapi kalau mau melaksanakan semua di sana, alhamdulillah di Masjid Dzul Hulaifah itu masya Allah WC-nya besar-besar semua. Cukup untuk, pokoknya tidak ada antri lah, insya Allah. Cukup, pokoknya WC-nya ribuan. Ya. Itu untuk yang kloter berapa itu? Gelombang pertama ya. Yang kedua itu yang langsung ke Mekah. Nah, yang langsung ke Mekah itu terserah. Kalau mau pakai pakaian ihram langsung dari negeri masing-masing, dari embarkasi masing-masing, mau dari Balikpapan, mau yang dari Jakarta, tidak jadi masalah. Langsung niat ihram dari situ pun boleh, tidak menjadi masalah. Tapi kalau merasa aduh susahnya pakai pakaian biasa, nanti kalau sudah mendekati daripada Jeddah itu akan diumumkan akan lewat suatu miqat. Kebiasaannya itu miqat pesawat yang berangkat di gelombang yang kedua itu melalui Yalamlam. Miqatnya orang Yaman ataupun miqatnya Qarnul Manazil. Qarnul Manazil, Taif, melewati Taif. Itu akan diumumkan oleh pilot ataupun kapten pesawat. Sebentar lagi kita akan melintas miqat Yalamlam atau miqat Qarnul Manazil. Yang ingin menunaikan ibadah haji segera siap-siap untuk mengucapkan niatnya. Nawaitul hajja. Kalau ifrad al-hajjah saja ataupun niat haji dengan umrah, qiran ataupun tamattu' niat umrah saja langsung pakai. Kita kalau dari Yaman biasanya pakaian ihram ini sudah dipakai di dalam, di luarnya pakai gamis. Ya.
Jadi kalau sudah mau lewati daripada miqat, diumumkan tinggal lepas gamis saja sudah. Lepas kopiah, lepas gamis. Seperti itu. Apalagi kalau sudah tua-tua, dari embarkasi Balikpapan sudah pakai ini saja, sampai sana beku. Orang pesawatnya 10 jam. Kemarin kita dari Jeddah ke Jakarta 10 jam. Tambah lagi Balikpapan Jakarta, berapa jam? 2 jam. 12 jam pakai ini aja, tidak ada pakaian dalam. Kira-kira beku enggak? Nah, apalagi orang tua kan kesian. Sampai sana rematik nanti, nauzubillah. Pakai pakaian biasa aja dulu. Ya biasanya seperti itu, kita pakai ini dari dalam, sudah disarungkan, nanti kita praktekkan. Ini dari luar. Dipakai pakaian ini. Kalau yang dekat-dekat saja tidak masalah, seperti Jordan, seperti Yaman, naik pesawatnya cuma 2,5 jam sampai Jeddah, yang pakaian tidak terasa dinginnya. Ini yang perjalanan 12 jam menggigil. Apalagi ihram sudah dari Balikpapan, tidak boleh pakai jaket, tidak boleh pakai selimut. Bagaimana ini? Paksa menahan nih. Minumnya kuat, mandir ke WC sudah itu, ya kan? Untung aja dari rematik. Seperti itu ya. Nah, jangan juga pakaiannya Masya Allah lengkap semua ini, berjaket semua. Pas sudah mau dekat miqat, dikasih tahu, wih sibuk buka ini lagi. Sunnah mandi, antri pulang di WC-nya, di WC pesawat, susah pulang nanti ini. Mandi apa semua itu afdalnya di tempat masing-masing. Di sananya tinggal memakai itu aja lagi. Jangan sampai lewat miqat masih pakai pakaian ini. Kena dam sudah, tidak boleh. Jadi dari embarkasi masing-masing itu sudah mandi. Seperti nanti disunnahkan memotong bulu-buluan seperti kumis. Kemudian bulu-bulu yang bisa jatuh nanti ketika ketika haji, yang jatuhnya satu helai itu akan kena dam, ya. Kemudian memotong kuku, jangan dibiarkan kukunya panjang-panjang. Kemudian mandi. Sunnahnya mandi. Sunnah mandi walaupun perempuan haid, wanita yang masih haid, sunnah juga untuk mandi ihram. Mandi ihram. Kemudian memakai pakaian yang afdalnya yang baru dan putih. Itu sunnah. Kalau tidak pakai putih boleh, tidak menjadi masalah. Sunnah saja untuk memakai pakaian yang berwarna putih. Kemudian memakai wewangian di tubuh saja. Jangan ini dikasih minyak wangi. Mungkin sampai Makkah tanggal 7, 8, 9, 10, 4 hari pakai gini bau. Ya sudah disemprot aja sekarang minyak wangi yang paling mahal. Tidak boleh. Tidak boleh. Pakaian tidak boleh. Kenapa? Apa yang kita pakai minyak wangi? Badan saja. Badan. Badan. Setelah itu kalau masih ada kesan-kesan minyak wangi itu bercampur lengket dengan pakaian ihram, tidak menjadi masalah. Karena kita menggunakannya sebelum kita berihram, bukan ketika kita berihram, ya. Kemudian memakai 2 sendal. 2 sendal. Dan juga setelah itu kita melaksanakan 2 rakaat setelah mandi, setelah semua memakai pakaian ini. Dan ini harus dipakai dengan seseksama mungkin. Jangan sampai ketika melaksanakan tawaf ada aurat yang terbuka. Memakai ini di bawah pusat, tidak sah tawafnya. Karena nanti kita akan membahas, insyaallah habis break nanti, membahas tentang tawaf sekaligus prakteknya. Itu syaratnya tawaf itu sebagaimana sholat harus tertutup auratnya. Jangan tawaf pusatnya kelihatan. Jangan tawaf perempuan keluar rambutnya, lehernya kelihatan, sampai pegangan tangannya kelihatan. Tidak sah tawafnya. Ya. Perkara-perkara yang harus diperhatikan ketika memakai ininya sembarangan. Akhirnya ketika berjalan paha terbuka-buka pahanya. Tidak apa-apa ini.
Ini menunjukkan kita seorang hambanya Allah. Hambanya Allah. Tapi ini terbuka nih, tidak sah. Kan hikmahnya supaya kita di hadapan Allah sama semua putih, tidak ada pakaian yang ini. Ya betul, tapi ini harus dijaga juga sebagai syarat sahnya tawaf. Maka ada berbagai cara nanti akan kita tunjukkan bagaimanakah supaya untuk mengantisipasi tidak terbuka daripada kain ihram tadi ini. Kemudian setelah mandi, setelah semuanya, pakailah kita pakaian ihram ini. Tidak boleh bersempak lah, tidak boleh. Tidak boleh pakai celana dalam. Itu sesuatu yang terjahit, tidak boleh. Ini saja. Yang perempuan boleh. Yang perempuan tutup muka, tutup apa ini? Jangan sampai kelihatan ininya, rambutnya. Begitu juga kakinya. Kaki, tangan tidak boleh perempuan. Ya, kena dam. Tangannya terbuka, kaki harus ditutup. Dalam menutup kaki ini juga nanti termasuk dengan syarat sahnya tawaf. Ada terkadang kaos kaki itu terlalu tipis sehingga kulit itu nampak, ya kan? Nah, ini tidak sah. Ataupun yang kaos kaki untuk yang perempuan tipis, baru 2 kali putaran sudah sobek, tidak sah tawafnya kalau terbuka. Beli kaos kaki yang untuk sepak bola itu, masya Allah, tebal itu, anti gores, anti robek, anti kelihatan juga. Yang penting harus tertutup. Tangannya juga hanya telapak saja, jangan sampai begini kelihatan, tidak sah tawafnya. Inilah pakaian yang akan digunakan ketika ihram. Setelah mandi, memakai pakaian ihram, kita sekarang sunnahnya apa? Melaksanakan 2 rakaat salat ihram, sunnat ihram, 2 rakaat. Sunnahnya rakaat pertama setelah Al-Fatihah membaca surah Al-Kafirun, dan rakaat kedua setelah Al-Fatihah membaca surah Al-Ikhlas. Nah, kemudian setelah salat, dan salatnya bukan di waktu-waktu yang makruh, bukan pada asar, bukan pada subuh. Kadang-kadang yang dari Madinah salat asar di Madinah, Masjid Nabawi, berangkat sehingga di Dzulhulaifah ataupun Abar Ali tadi salat sunnah ihram, tidak boleh salat sunnah dalam waktu seperti ini. Karena salat sunnah ihram adalah salat sunnah yang asbabnya mutaakhir. Apa asbab mutaakhir? Sebab salat itu terakhir, salat dulu baru ihram, ya enggak? Ada yang namanya salat sunat mutaqaddim. Asbab salat sunat itu duluan baru salatnya. Seperti apa? Tahiyatul masjid, ya enggak? Kita kalau mau tahiyatul masjid, salat di depan dulu baru masuk masjid, apa masuk dulu baru salat? Masuk dulu kan? Asbabnya dulu kita kerjakan, baru kita salat 2 rakaat. Beda dengan salat sunnah ihram. Salat dulu baru ada ihramnya, ya enggak? Niatnya habis salat, bukan sebelum salat ya. Ini 2 rakaat ini hanya sunnah saja. Allahu Akbar, 2 rakaat selesai. Berdoa menghadap kiblat. Nah, di sini baru kita berniat. Nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala wa in habasani habis fa mahalli haitsu habastani. Sudah. Kemudian labbaik Allahumma bihajjin labbaik la syarika laka labbaik, menghadap kiblat. Jadi niatnya itu setelah mengerjakan 2 rakaat sunat ihram, bukan sebelumnya. 2 rakaat kemudian melaksanakan niat ihram tadi, dan langsung memperbanyak talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ada lagi tambahan dari sahabat-sahabat Nabi SAW, tetapi riwayat yang diriwayatkan, yang diucapkan Nabi ini adalah yang sighah yang telah kita ucapkan tadi. Untuk laki-laki sunnah untuk mengangkat suaranya dalam bertalbiyah. Ketika naik bis, ketika turun bis. Perempuan sunnah untuk apa? Mengecilkan suaranya. Dan sepanjang kita manasik itu sunnah bertalbiyah. Nanti akan kita sebutkan tentang bab talbiyah itu sendiri. Kalau sudah tawaf, stop, jangan talbiyah. Ini sungguh aneh. Kalau kita lagi umrah ataupun lagi haji, orang tawaf di sekeliling Ka'bah itu
labbaik Allahumma labbaik. Dan tidak disunahkan lagi kalau sudah tawaf itu tidak talbiyah. Kalau sudah tawaf itu sunnah menyetop talbiyah. Ya, nanti akan kita bahas tentang bab talbiyah itu sendiri. Nah, inilah yang dinamakan tadi dengan ihram, sunnah ihram ya. Ya, sebelum kita ini mengakhirkan pembahasan yang pada subuh ini, kita boleh praktekkan bagaimanakah pemakaian kain ihram. Bismillah. Ini caranya ikut sendiri ya masing-masing. Yang mana yang lebih mudah, yang lebih mungkinnya. Yang penting terjamin, maksudnya tidak jatuh lah. Baik itu nanti pakai pendeng ataupun digulung saja, itu tidak menjadi masalah. Adapun pendapat para alim ulama yang mengatakan kalau pakai pendeng tidak boleh karena itu seperti berjahit, itu sudah difatwakan dalam fatwa terakhir tidak termasuk, dan ini juga dalam keadaan darurat. Sama halnya orang yang membawa tas itu yang pinggang itu untuk menaruh handphone, menaruh paspor, itu kan berjahit semua itu, kan diceklekkan seperti ini kan. Itu pun juga difatwakan dengan fatwa yang terakhir diperbolehkan, karena tidak termasuk sesuatu yang bersambung dengan orang yang melaksanakan muhrim tadi ini, berihram, dan juga dalam keadaan darurat untuk menyimpan barang-barang pentingnya. Ya, apalagi kalau yang melaksanakan haji ataupun umrah, membawa perempuan, membawa anak, akhirnya takut terpisah, masing-masing pegang handphone, ya kan? Handphonenya mau taruh di mana? Kalau perempuan mungkin bisa lah ada kantongnya, perempuan tidak menjadi masalah. Kalau yang berjahit, kita yang laki-laki tidak boleh. Mau taruh di mana handphonenya? Mau dikulum di mulut, dibawa berjalan, pasti akan ditaruh di tempat yang aman. Bismillah. Jadi 2 helai, satu untuk ridab, untuk apa? Untuk sarungnya, satu untuk di atas. Ya. Baik, itu caranya menyatukan. Ini terserah aja, ini cuma pengalaman aja ya. Nah, seperti ini. Kemudian dijadikan sarung. Nah, bisa di ini ya. Seperti ini. Kemudian dijadikan sarung. Nah, ini aman sudah ini. Dilipat. Kadang-kadang tidak perlu pakai pendeng lagi, sudah apa? Sudah bisa ini. Yang penting syaratnya jangan sampai di bawah pusat. Pusat itu sudah masuk aurat. Tertutup seperti ini, jalan sudah. Ya. Ada sebagian orang itu payah juga. Dikelilingkan. Wah, ini yang bisa jatuh ini, karena ininya akan rapat. Ininya rapat. Maka seperti tadi tuh, ada juga yang sebagian separuh saja seperti ini. Separuh. Kemudian diginikan, kemudian dikembalikan sama dia, dilipat ke sini. Jadi macam-macam ya kaifiat. Yang atasnya seperti biasa. Bismillah. Ya, ini sebelum tawaf seperti ini saja. Habis salat ihram, salat sunnah ihram tadi, masuk bis, berjalan sambil bertarbiyah, ditutup aja seperti ini. Ada yang sudah dari embarkasinya sudah seperti ini. Ini istilahnya dinamakan dengan ittiba'. Ittiba' ini sunnah ketika ingin tawaf saja. Bukan dari berangkat dari Indonesia sudah begini terus. Habis salat sunat ihram dari Dzul Hulaifah atau Abar Ali, jalan begini terus. Ini tidak sunnah. Sunnahnya ketika tawaf saja. 7 kali itu seperti ini. Habis tawaf sa'i sudah seperti biasa. Tutup aja. Nah. Begini aja sudah. Bisa dipaham lah?
Ada yang sudah begini, ittiba namanya. Ini sunnahnya ketika tawaf saja seperti ini. Ya. Kalau selain daripada tawaf, sudah ditutup aja. Seperti ini. Kalau terlepas gimana? Sahkah? Sah, tidak menjadi masalah. Biar tertelinjang juga. Istilahnya kalau terlepas ini semua, woi batal hajinya, tidak batal. Ya cuma malu aja lah. Ya. Bisa dipaham ya? Nanti akan kita contohkan nanti gerakan-gerakan ketika kita mau tawaf. Sambil nanti yang seperti disampaikan tadi malam, kalau ada hal-hal yang belum jelas yang kita sampaikan tadi ataupun yang ingin ditanyakan, sambil ditulis di kertas. Nanti insya Allah sebelum kita mulai sesi yang berikutnya, kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sampai kepada kita. Insya Allah. Sekarang kita salat isyraq 2-4 rakaat. Setelah itu ada sedikit jamuan dari pengurus masjid. Nah, baru kita akan membahas tentang tawaf dan langsung prakteknya. Sambil kita mengurus daripada Ka'bahnya, bisakah kita memindahkan Ka'bah? Ini bukan seperti Abraha lah. Kalau Abraha itu dari Yaman, ingin memindahkan Ka'bah dari Mekah ke Yaman sana. Tapi ini cuma simbolis saja. Nanti kita dan juga akan kita tunjukkan di di proyektor kita beberapa hal yang perlu diperhatikan yang harus kita ketahui di Ka'bah itu apa saja. Bukan sekedar mengenali. Jangan sampai tawafnya tidak sah. Di sini kan lewat sini boleh enggak? Di sini tidak boleh kan? Itu harus diketahui dan itu pun harus dengan menunjukkan beberapa gambar nanti yang insyaallah akan dilihatkan di proyektor ya. Sekian dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.